Ini VT 168 ya. Kita lanjutkan tentang masa depan Indonesia. Pertanyaannya adalah, benarkah bahwa Indonesia ini akan segera menjadi negara maju? Jadi, bagaimana prosesnya Indonesia itu jadi negara maju? Karena ini kan pertanyaan 1 juta dolar ini, $1 million ini. Apakah Indonesia itu jadi negara maju? Lebih ya carane. Begini ya. Hegemoni Amerika itu adalah lewat US dollar. Lebih ya carane, US dollar itu dimasukkan ke negara-negara yang kere. Contohnya masuk negara Cina. 20-30 tahun yang lalu, uang Amerika itu masuk ke negara Cina. Nah, di Cina itu tanah-tanah itu seperti di Indonesia. Harganya paling mentok ya 10 juta, 20 juta semeter. Nah, sekarang itu harga tanah di Shenzhen, di Shanghai, di kota-kota lah, Hangzhou, itu seluruh ada 30 kota itu harga tanahnya itu dari yang harganya itu 1-10 juta semeter. Sekarang udah jadi naik 20-30 kali lipat. Gitu. Kalau yang 10 juta itu naik sekarang udah jadi 300 juta. Di Shenzhen, di Guangzhou, di Shanghai, Beijing, itu harga tanah itu udah 300 juta 1 meter. Anda bayangin ya, kalau misalnya tanah satu Cina itu ya, ada 30 kota besar itu, harganya naik 30 kali lipat. Nah, orang-orang yang tanam 1 juta dolar dalam waktu 10 tahun, 20 tahun, keluar ya jadi 30 juta dolar. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sudah bengkak harga tanahnya itu, duitnya kemana? Duitnya mampir Indonesia. Sampai di Indonesia, balik lagi. Harga tanah itu 20 juta, 10 juta, 20 juta. Kalau Anda beli ke Semarang sana ya masih bisa lah 10 juta, 20 juta. Apalagi di Kendal. Gitu loh. Nah, mereka itu kalau beli tanah itu, kalau orang Cina beli tanah di Indonesia itu, minimum 5.000 meter. Lo bayangin aja, 5.000 meter. Itu kalau di sana itu, di Shenzhen itu, kamu jual apartemen, balik ke Indonesia itu kamu dapat tanah 5.000 meter. Makanya itu kapling-kapling yang 1.000 meter di Serpong, habis. Nah, bayangin aja, tanah 1.000 meter. 1.000 meter itu harganya paling berapa? 20 miliar. 20 miliar itu kalau misalnya harga tanah di Shenzhen 300 juta atau 200 juta, 300 juta. Itu kan cuma dapat berapa? Ya kan? Kalau 200 juta aja dapat 100 meter. Dia jual tanah di Shenzhen 200 meter. Dibelikan di Serpong. Dapat 1.000 meter. Lah seableng-ableng tanahnya. Bisa ngon bebek, bisa punya kolam renang, bisa punya lapangan tenis di dalam rumah. Jadi itulah caranya hegemoni Amerika, US dollar. Jadi mereka itu membiakkan duit lewat harga-harga tanah. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia ini kan kalau menurut teori bebek packing ya, Indonesia sudah kaliran 80 tahun, ketinggalan. Saya tahun 90 itu ke Singapura itu. Wah, di sana itu udah negara maju. Nah, kita masih naik becak. Nah, sekarang udah 30 tahun kemudian dari tahun 90. Giliran Indonesia, karena apa? Harga tanah di Singapura udah segini, udah nggak terbeli. Jadi sehingga orang-orang Singapura sekarang belinya tanah di mana? Ya di Batam, di Bintan, di Serpong, di Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk itu, rumah-rumah itu, pembelinya itu orang Guangzhou, orang Shenzhen,
Yang pedagang-pedagang Mangga 2 Mall itu loh. Dengan demikian, seperti teori bebek packing ya, bebek-bebek di istana itu kurus ya, kalau begitu musim hujan sekarang itu. Jadi gemuk gitu loh. Nah, langsung dipotong buat kaisar. Jadi di Indonesia pun tiba-tiba militer itu digemukkan. Tiba-tiba loh militer itu boleh masuk ke ranah sipil, jabatan sipil. Juga tiba-tiba militer itu boleh berbisnis. Nah udah 25 tahun nggak boleh berbisnis dan sekarang boleh berbisnis. Ya gemuk lagi. Nah setelah gemuk bagaimana? Ya investor masuk, dijagain oleh militer TNI. Nah investor masuk, ya panen yang tadinya $1 juta masuk ke Pantai Indah Kapuk. Dalam waktu 10 tahun dijual jadi 30 kali lipat. Itu caranya, modusnya Amerika, hegemoni Amerika. Nah terus lupa, apakah orang-orang Cina aja yang boleh jadi kaya di Indonesia? Loh ya enggak. Jadi bayangannya kemajuan Indonesia itu bukan berarti seluruh penduduk Indonesia itu jadi dokter. Enggak. Seperti samalah dengan kondisi di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Ya, ART-nya itu orang Indonesia, ya buruh migran. Pekerjaannya apa? Ya nyuci baju, ya nyuci piring, ya babysitter, ya ada yang merawat orang-orang tua. Nah, sama pekerjaannya ART, cuman gajinya itu 4 kali lipat UMR Boyolali, gitu. Jadi yang naik itu apa? Yang naik itu adalah uang yang masuk ke Indonesia itu membuat harga tanah naik, sehingga biaya naik, harga makanan naik, UMR naik, jadi terjadi koreksi harga. Nanti kalau sudah harga-harga udah naik, ya terjadi capital gain 30 kali lipat. Harga tanah itu naik jadi 300 juta semeter. Ya nanti investornya pindah kemana? Ya pindah ke Papua Nugini,